perkenalkan, nama saya Mulkadria dari Muhammadiyah. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai desain prototipe yang telah kami buat. Pertama adalah latar belakang. Aplikasi NutriCare Rumah Sakit dirancang untuk membantu pasien dan ahli gizi dalam memantau kondisi kesehatan, kebutuhan nutrisi, jadwal makan, serta konsultasi gizi secara online. Aplikasi ini juga menyediakan fitur edukasi, diet, dan monitoring perkembangan kesehatan pasien secara real time. Dalam pengembangan aplikasi kesehatan, aspek kemudahan penggunaan sangat penting karena aplikasi digunakan oleh berbagai kalangan pengguna dengan tingkat pemahaman teknologi yang berbeda. Oleh karena itu, usability testing dilakukan untuk mengetahui apakah prototipe aplikasi mudah digunakan, nyaman dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Melalui usability testing, pengembang dapat memperoleh feedback langsung dari pengguna, sehingga aplikasi dapat dikembangkan menjadi lebih efektif dan user-friendly. Selanjutnya adalah tujuan dari pengujian yang kami lakukan adalah pertama untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan aplikasi yang telah kami buat. Kedua, untuk mengidentifikasi masalah usability pada prototipe aplikasi. Ketiga, untuk mengukur efektivitas pengguna dalam menyelesaikan tugas. Keempat, untuk mengumpulkan feedback pengguna terhadap tampilan dan fitur aplikasi. Kelima, mengetahui kenyamanan pengguna saat menggunakan aplikasi. Dan terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan user experience. Dengan adanya pengujian ini, diharapkan aplikasi NutriCare dapat memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik bagi pasien maupun ahli gizi. Lalu selanjutnya, prototipe yang diuji adalah aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi NutriCare Rumah Sakit berbasis mobile yang dibuat menggunakan Figma. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses monitoring kesehatan dan nutrisi pasien secara digital melalui berbagai fitur yang tersedia. Fitur utama pada aplikasi meliputi dashboard monitoring pasien, monitoring kalori, protein, cairan, dan kalium. Lalu ada asesmen gizi pasien, leaflet edukasi diet hipertensi, konsultasi gizi melalui chat, monitoring perkembangan berat badan, serta informasi anjuran dan pantangan makanan. Target pengguna aplikasi kami adalah pasien rumah sakit, ahli gizi, serta penggunaan aplikasi kesehatan digital dengan rentang usia 18 hingga 50 tahun. Prototipe dirancang menggunakan tampilan yang modern dengan dominasi warna biru dan putih agar memberikan kesan bersih, profesional, dan nyaman digunakan. Selanjutnya, metode usability testing yang kami gunakan adalah remote usability testing. Pada metode ini, pengguna diminta untuk mencoba prototipe aplikasi NutriCare secara online melalui perangkat masing-masing tanpa harus berada di lokasi yang sama dengan penguji, yaitu kami memberikan link Figma kepada responden untuk menguji prototipe yang telah kami gunakan. Termasuk pengguna diminta menjelaskan pengalaman mereka saat menggunakan prototipe, termasuk kesulitan yang dialami, bagian aplikasi yang membingungkan, serta pendapat mengenai tampilan aplikasi dan kemudahan penggunaan fitur. Metode remote usability testing dipilih karena lebih fleksibel dan mudah dilakukan tanpa terbatas oleh lokasi. Selain itu, metode ini memungkinkan pengembang memperoleh feedback langsung dari pengguna dalam kondisi penggunaan yang lebih natural. Pengujian ini juga membantu memahami perilaku dan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan prototipe yang telah kami gunakan. Baik, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Isra Wahyunita. Di sini saya akan membacakan hasil pengujian. Berdasarkan usability testing yang dilakukan pada prototipe aplikasi NutriCare Rumah Sakit, ditemukan beberapa kendala usability saat pengguna mencoba fitur-fitur aplikasi. Beberapa pengguna membutuhkan waktu untuk memahami menu monitoring pasien pada dashboard karena cukup banyak informasi kesehatan dalam satu halaman. Selain itu, informasi nutrisi pada halaman leaflet education terlihat cukup padat sehingga pengguna harus melakukan scrolling cukup panjang untuk membaca seluruh isi. Pengguna baru juga sempat mengalami kebingungan saat asesmen gizi karena terdapat beberapa tahapan input data. Meskipun begitu, sebagian besar pengguna menilai tampilan aplikasi sudah rapi, modern, dan nyaman digunakan. Fitur konsultasi gizi juga dianggap mudah dipahami karena menggunakan tampilan chat yang familiar bagi pengguna. Lalu temuan utama dan masalah. Yang pertama
banyak informasi pada satu halaman. Yang kedua adalah informasi leaflet yang terlalu panjang. Halaman edukasi diet hipertensi memiliki informasi yang cukup lengkap, namun pengguna harus scrolling cukup panjang untuk membaca seluruh isinya. Yang ketiga adalah asesmen gizi yang memerlukan banyak input. Beberapa pengguna merasa proses asesmen membutuhkan pengisian data yang cukup banyak, seperti berat badan, tinggi badan, tajam badan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah navigasi bottom bar yang kurang menonjol. Ukuran icon pada ikon navigasi terlihat kecil sehingga pengguna perlu memperhatikan lebih detail untuk memilih tampilan di layar menunya. Yang kelima adalah grafik monitoring yang kurang jelas. Pada halaman monitoring kesehatan, grafik perkembangan berat badan belum memiliki penjelasan visual yang cukup sehingga sulit dipahami bagi sebagian pengguna. Di sini ada juga hasil usability test yang sudah kita gunakan. Di sini ada 6 jawaban dari responden, yang 4 darinya itu ada dari Bulukumba, 1 dari Entrekan, dan 1 dari Makassar. Nah, di sini ada kendalanya, ada beberapa fitur yang kurang tampil dan layoutnya yang kurang bagus. Untuk kendala mungkin cara penggunaan sebagian orang belum mahir di bidang aplikasi atau perangkat lunak, baru tidak ada fitur yang kurang menarik dan tidak ada kendala. Lalu ada juga kepuasan dalam UI UX yang memiliki 6 jawaban, yaitu sangat puas sekitar 1, puas itu ada 2, dan cukup puas itu ada 3. Lalu saran perbaikan dari responden, saya akan membacakan salah satunya. Itu ada 6, yaitu tingkat UX-nya diperbaiki, lebih ditingkatkan. Untuk yang kedua itu lengkapi fitur-fitur yang kurang menarik, perbaiki layoutnya, buat semenarik mungkin. Yang ketiga itu ada mungkin bisa dilakukan juga semacam bimbingan penggunaan aplikasi atau penggunaan warna sehingga fitur-fitur menarik, karena dari tampilan bisa menggugah selera dan minat orang-orang untuk melihat dan menggunakannya. Lalu mungkin untuk icon konsepnya diperbesar sedikit. Dan terakhir itu adalah fitur-fiturnya itu cukup menarik. Baik, segitu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dery Gahayu. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tadi terkait dengan testing. Jadi selanjutnya itu saya akan membahas terkait dengan tampilan UI-nya. Tampilan UI-nya itu ada 5 tampilan yang kami sediakan, mulai dari dashboardnya, kemudian ada juga menunya kayak semacam status quiznya, dimana status quiz ini dia itu bertujuan untuk melihat gejala daripada pasien tersebut, serta kami juga menyediakan fitur yang namanya kepuasan pelanggan. Artinya pelanggan bisa menilai kinerja kami, menilai kinerja daripada pekerjaan yang telah dilakukan oleh user yang bersangkutan. Oke. Sini ada 5 tampilan yang dapat dilihat jelas, mulai dari monitoring pasiennya, cara kita menangkap pasien, apa dan segala macam. Tadi juga kami telah melakukan Zoom dengan beberapa user, sekitar 5 sampai dengan 6 user. Kami melakukan meet di mana membahas terkait dengan bagaimana sih kepuasan daripada user tersebut daripada aplikasi yang telah kami rancang. Untuk sistemnya sendiri itu kami menggunakan remote testing, ya, artinya kami melakukannya secara online. Dan juga terkait tadi di bagian hasil usability testingnya, di mana ada 5 jawaban yang kami terima terkait dengan usability testingnya, di mana kami mencantumkan daerah di dalam testing tersebut. Artinya yang menilai ini dari berbagai macam daerah, ada yang dari Bulukumba, Entrekan, maupun Makassar. Dan rata-rata kepuasan daripada pengguna atau user yang kami testing itu cukup puas. Kenapa? Karena ada beberapa perbaikan yang harus kami lakukan, baik itu dari layoutnya, baik juga itu terkait dengan fiturnya yang kurang menarik, artinya UX-nya tidak bagus.